Hello guys, meet me again. Who is the cute moderator of Group 4? And so as not to forget, introduce myself. My name is Fitria Wulandari and you can call me Fitria. Okay, firstly, I would like to say thank you very much for lecture and everyone who have given me opportunity to deliver this my presentation. In this time, we will be present about a text and the title is Virtual Words Are Useful Children. The first paragraph is presented by Ulul Azmi. I research reports say that virtual worlds can be important place where children practice what they will do in real life. They are also a powerful and attractive alternative to more passive and factor like watching TV. The research was done by children and the BBC and Factual Rock Virtual World. I meet at those again 6 to 12. It surveyed and interviewed children were the free to test the game. Sebuah laporan penelitian mengatakan bahwa dunia virtual dapat menjadi tempat penting di mana anak-anak mempraktekkan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan nyata. Mereka juga merupakan alternatif yang kuat dan menarik untuk petualangan yang lebih pasif, seperti menonton TV. Penelitian ini dilakukan pada anak-anak yang menggunakan dunia maya BBC and Factor Rock yang ditujukan bagi mereka yang berusia 6-12. Itu mensurvei dan mewawancarai anak-anak yang adalah orang pertama yang menguji permainan. The second paragraph is presented by Rovita Naimah. The Online World is a thematic language for BBC Children's Channel by Belgian game maker Larian. Children explore the world alone, but they use music words to share what they find and what they do in the different creative studios they find around the virtual space. Dunia online adalah pulau bertema yang dibangun untuk saluran anak-anak BBC oleh pembuat game Belgian Larian. Anak-anak menjelajahi dunia sendiri, tetapi mereka menggunakan papan pesan untuk berbagi apa yang mereka temukan dan apa yang mereka lakukan di berbagai studio kreatif yang mereka temukan di sekitar ruang virtual. The third paragraph is presented by Ilma Nur Mawais. At times, children were explored, and at others, they were social games eager to connect with other players. Some were power users looking for more information about how the virtual space really worked. The children could try all kinds of things without having to be afraid of the consequences that would follow if they tried them in the real world. They learned many useful social skills and played around with their identity in ways that would be much more difficult in real life. Kadang-kadang anak-anak adalah penjelajah dan pada orang lain. Mereka adalah pendaki sosial yang ingin terhubung dengan pemain lain. Beberapa adalah pengguna kuat yang mencari informasi lebih lanjut tentang bagaimana ruang virtual benar-benar bekerja. Anak-anak dapat mencoba segala macam hal tanpa harus takut akan konsekuensi yang akan terjadi jika mereka mencobanya di dunia nyata. Mereka belajar banyak keterampilan sosial yang berguna dan bermain-main dengan identitas mereka, dengan cara yang akan jauh lebih sulit dalam kehidupan nyata. The last paragraph is presented by Wasi Sofil Bariro. According to the study, what children like about virtual worlds was the chance to create content such as music, cartoon, and videos. The publishers of the report say the virtual worlds can be a powerful, engaging, and real interactive alternative to more passive media. The creators
of virtual spaces for children to get young people involved very early on because they really do have good ideas to add and they are very good critical friends. Menurut penelitian, apa yang disukai anak-anak tentang dunia maya adalah kesempatan untuk membuat konten seperti musik, kartun, dan video. Penerbit laporan mengatakan bahwa dunia virtual dapat menjadi alternatif interaktif yang kuat, menarik, dan nyata untuk media yang lebih pasif. Mereka mendesak pencipta ruang virtual untuk anak-anak agar melibatkan anak muda sejak dini karena mereka benar-benar memiliki ide bagus untuk ditambahkan dan mereka adalah teman kritis yang sangat baik. Oke teman-teman, yang terakhir adalah kesimpulan dari judul, yaitu dunia virtual sangat berguna untuk anak-anak. Tetapi sebuah penelitian menyatakan bahwa dunia virtual ini merupakan praktik yang dilakukan oleh anak-anak di dunia nyata, kemudian mereka lakukan di dunia virtual. Kemudian dunia online itu sangat luas dan di sana itu banyak sekali macamnya yang namanya seperti penyampaian pesan, mereka melakukan komunikasi melalui penyampaian pesan, bermain game, terus pencarian ilmu pengetahuan dan sebagainya. Kemudian ilmu tentang dunia virtual atau tentang dunia maya, anak-anak cenderung lebih bisa atau lebih bagus dibandingkan dengan orang dewasa. Dan juga anak-anak itu tidak mengetahui apa konsekuensi mereka ketika mereka itu menggunakan dunia virtual. Dan mereka itu masih memiliki pola pikir yang polos sehingga mereka itu tidak tahu apa konsekuensinya ketika mereka itu salah menggunakan dunia virtual. Kemudian teman-teman, dunia virtual ini merupakan alternatif komunikasi yang kuat. Untuk anak usia dini sebenarnya dunia virtual ini sangat cukup bagus untuk mereka melakukan komunikasi dengan teman-temannya. Akan tetapi perlu diolah kembali bagaimana caranya sehingga mereka tidak terjerumus ke hal-hal yang salah. Jadi penggunaan dunia virtual ini benar-benar bagus untuk anak-anak, tetapi ada pembatasannya. Oke teman-teman, selanjutnya adalah tenses apa yang ada di dalam teks ini. Kemudian tenses yang ada dalam teks ini adalah simple present tense. Mengapa demikian? Karena dalam teks ini terdapat menyatakan sebuah fakta, kemudian menyatakan kebiasaan atau rutinitas dan mengalami kejadian yang sekarang. Rumusnya adalah subjek plus verb 1, kemudian contohnya adalah the publishers of the report say that virtual words can be a powerful. Ini adalah contoh salah satu dari beberapa teks. Pada teks kami hanya ada tenses simple present tense, tidak ada tenses lainnya, dan juga tidak, misalkan tenses yang terjadi sekarang, penambahan verb ing, kemudian terjadi di masa lampau dan sebagainya itu tidak ada, yang ada hanyalah simple present tense. Oke, cukup itu saja. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa.